pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dikhawatirkan bukan itu isu internasionalnya, karena di bawah angin ke bandara luar negeri, maka bandara kita juga bisa terganggu. Tapi memang kalau nggak ekstrem cepat tuh cuaca ya. Perubahan cuaca yang panas dingin kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan bahaya bencana kabut asap menyusul eskalasi kebakaran hutan yang semakin meluas. Waspada ISPA saat musim kemarau, orang tua diimbau melindungi anak meski hingga pertengahan Juli kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi masih tergolong terkendali. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari ini Sabtu tanggal 19 Juli 2026. Bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan bahaya bencana kabut asap menyusul eskalasi kebakaran hutan yang semakin meluas. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan kini memasuki fase yang lebih mengkhawatirkan. Seiring dengan kondisi lahan yang kian mengering akibat musim kemarau, titik panas dilaporkan terus meluas di berbagai wilayah. Namun perhatian pemerintah provinsi saat ini tidak hanya tertuju pada titik api, melainkan pada dampak ekspor asap yang bisa memicu ketegangan diplomatik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Forkopimda serta kepala daerah di 17 kabupaten kota. Herman Deru menegaskan asap karhutla bukan lagi sekedar masalah lingkungan lokal, melainkan ancaman terhadap keselamatan transportasi udara dan reputasi internasional Indonesia. Menurutnya dampak terhadap sektor penerbangan menjadi salah satu poin krusial yang diantisipasi. Kabut asap yang pekat dikhawatirkan dapat mengganggu jarak pandang di bandara-bandara besar, baik di dalam maupun luar negeri. Ini bukan hanya sekedar isunya, tapi kualitas udara yang kita khawatirkan bukan itu isu internasionalnya, karena di bawah angin ke bandara luar negeri, maka bandara kita juga bisa terganggu. Selain ancaman di udara, Herman Deru juga mengingatkan risiko nyata di atas tanah, terutama bagi sektor pangan. Kemarau panjang yang memicu karhutla dinilai berpotensi mengancam produktivitas lahan pertanian di Sumatera Selatan. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, waspada ISPA saat musim kemarau, orang tua dihimbau untuk melindungi anak meskipun hingga pertengahan Juli kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi masih tergolong terkendali. Kalau untuk sekarang ini kalau nominalnya belum nanya lagi, tapi masih dalam batas normal ya, masih terkendali ya. Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak usia sekolah. Meski hingga pertengahan Juli kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa masih tergolong terkendali. Perubahan cuaca dan paparan debu berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Reviani mengatakan, hingga saat ini belum terjadi lonjakan kasus ISPA. Namun, masyarakat tetap diminta menerapkan langkah pencegahan sejak dini agar jumlah penderita tidak meningkat. Menurut Repiani, ISPA dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan cuaca, udara berdebu, hingga pola konsumsi anak yang kurang sehat. Anak-anak usia sekolah menjadi kelompok yang paling rentan karena masih sering mengkonsumsi jajanan yang belum tentu terjamin kebersihannya. Untuk mencegah ISPA, Puskesmas Sukajadi mengimbau orang tua membiasakan anak membawa bekal dari rumah atau memanfaatkan program makanan bergizi gratis di sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga asupan gizi sekaligus mengurangi konsumsi jajanan yang beresiko mengganggu kesehatan. Kalau cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan, perilaku makan di anak-anak jajan misalnya kan, anak sekolah itu kan, yang namanya jajan warung itu kan, ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrem cepat tuh cuaca ya. Perubahan cuaca yang panas dingin kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
Selain itu, Dr. Repi mengatakan masyarakat juga dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara berdebu akibat cuaca kering. Kebiasaan memperbanyak minum air putih juga dinilai penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan. Puskesmas Sukajadi terus mengedukasi orang tua, guru dan masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan kedisiplinan penerapan langkah pencegahan, diharapkan risiko ISPA selama musim kemarau dapat ditekan sehingga aktivitas belajar dan kesehatan anak tetap terjaga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pengamat sepak bola Sumatera Selatan menilai laga final Piala Dunia 2026 akan berjalan sengit antara Spanyol dan Argentina. Meski demikian, pengalaman seorang Lionel Messi akan menjadi pembeda pada laga tersebut. Laga pamungkas yang mempertemukan Argentina dan juga Spanyol diprediksi akan menjadi final ideal, mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Pertandingan ini diproyeksikan berjalan sengit dengan peluang yang sama bagi kedua tim. Pengamat sepak bola Indra Yadi mengatakan, secara teknis permainan Spanyol dinilai lebih agresif sepanjang turnamen. Skuad Spanyol saat ini didominasi oleh talenta muda potensial, diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan. Langkah Spanyol menuju partai puncak pun terbilang impresif setelah sukses menumbangkan tim-tim raksasa favorit juara seperti Portugal dan juga Prancis. Meski Spanyol unggul dalam agresivitas kolektif, Argentina memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan juga karakter tim yang sudah matang. Sebagai juara bertahan Piala Dunia 2022, tim Tenggo terbukti memiliki mental juara yang kuat. Kendati sempat mendapat kritik keras di awal turnamen, mereka mampu bangkit dan juga melakukan 2 kali comeback krusial untuk mengamankan tiket ke final. Jadi pembeda di Argentina tuh tinggal Messi dong. Kalau secara permainan saya pikir 50-50 ya. Yang membedakan Messi. Ya, satu kemarin saya bilang kan waktu kita podcast kan, yang akan membedakan juga di Spanyol itu Lamine Yamal. Ada semacam, memang di dua tim ini ada orang yang berperan uji ya, artinya 11 lawan 11 ditambah satu pemain pembeda gitu loh. Yang di Argentina ada Messi, mungkin di Spanyol ada Lamine Yamal. Secara keseluruhan, peluang kedua tim untuk mengangkat trofi dinilai berimbang atau 50-50. Spanyol berpotensi memenangi laga jika mampu mempertahankan dominasi permainan teknis mereka. Namun faktor pengalaman, mental juara juga serta magis dari Lionel Messi membuat Argentina tetap menjadi kekuatan yang sangat diunggulkan untuk keluar sebagai juara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Heroes RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, Bergas. Sebanyak 16.000 penumpang menggunakan LRT Sumatera Selatan atau Sumsel pada Bayangkara Run 2026. PT KAI Driver 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau BPKRAS melayani 16.881 penumpang LRT Sumatera Selatan selama penyelenggaraan Sumsel Bayangkara Run 2026 di Jakabaring Sport City, Palembang. Tingginya jumlah pengguna menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik untuk menghadiri kegiatan berskala besar yang diikuti sekitar 8.000 peserta. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan, stasiun Jakabaring mencatat peningkatan pelanggan paling signifikan karena menjadi akses utama menuju lokasi acara dengan jumlah 1.125 penumpang atau hampir 2 kali lipat dibandingkan hari normal. Kenaikan jumlah pelanggan juga terjadi di stasiun Ampera sebanyak 3.770 orang, stasiun Asrama Haji 3.433 orang, stasiun DJKA 2.321 orang, dan stasiun Bumi Sriwijaya 1.751 orang. KAI Driver 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terus berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Dengan dukungan masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan LRT Sumsel dapat menjadi pilihan utama transportasi di Palembang. Ditambahkan Aida, peningkatan penggunaan LRT Sumatera Selatan menjadi indikator positif terhadap perkembangan transportasi massal di Sumatera Selatan. KAI Driver 3 Palembang bersama BPKRAS terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan agar transportasi publik semakin aman, nyaman, tepat waktu, serta mampu mendukung berbagai kegiatan besar di wilayah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
Pemerintah Kota Palembang menyiapkan penataan kawasan Masjid Agung Palembang dengan merancang relokasi pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari Jumat. Pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Djaya Wikromo terus mematangkan rencana penataan kawasan masjid tersebut. Penataan mencakup landscape dan pagar masjid serta relokasi pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari Jumat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani mengatakan, desain penataan kawasan saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid akan menyiapkan lokasi baru bagi para pedagang kaki lima, salah satunya memanfaatkan Badan Jalan Jenderal Sudirman yang tidak digunakan di samping masjid setiap hari Jumat. Artinya seiring dengan rencana penataan desainnya pemerintah kota dan juga seiring dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh dari bidang peribadatan ya, ulama kalangan ulama Masjid Agung bahwa di sana tidak diperbolehkan lagi pedagang ya. Nah, tentu kita sekarang PR-nya kemanonian mereka ini akan kita relokasi. Nah, ada beberapa opsi tadi. Opsi pertama, dan ini mungkin yang nanti akan saya laporkan Pak Wali dulu ya, sepakat atau tidak. Opsi yang pertama adalah mereka kita pindahkan di Jalan Sudirman di bawah JPU, Jembatan Penyeberangan Orang yang di samping Masjid Agung. Itu kan jalan itu kan relatif tidak terpakai kan, kosong kan. Rencana penataan kawasan Masjid Agung Palembang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat maupun jamaah. Pemerintah Kota Palembang memastikan proses relokasi pedagang akan dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang dan fungsi kawasan Masjid Agung. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mencatat sebanyak 1.371.262 penumpang pada semester 2026 atau meningkat sebesar 1,20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.355.008 penumpang. General Manager Bandar SMB 2 Palembang Ahmad Syaugi Syahab di Palembang mengatakan selain pertumbuhan jumlah penumpang, pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan sebesar 4,30%. Dari total pergerakan pesawat tersebut, sebanyak 9.069 merupakan penerbangan domestik dan 712 penerbangan internasional. Sedangkan dari total 1.371.262 penumpang dilayani, sebanyak 1.274.824 orang merupakan penumpang domestik dan 96.438 orang merupakan penumpang internasional. Sejumlah rute domestik yang masih menjadi tujuan favorit masyarakat dari Palembang yaitu Jakarta, Batam, Kuala Namu, dan Pangkal Pinang. Adapun untuk rute internasional Kuala Lumpur tetap menjadi destinasi utama para penumpang. Pihaknya juga akan terus menjaga tren pertumbuhan tersebut dengan meningkatkan kualitas pelayanan, membuka rute-rute baru, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Sumatera Selatan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan bahaya bencana kabut asap menyusul eskalasi kebakaran hutan yang semakin meluas. Waspada ISPA saat musim kemarau, orang tua diimbau melindungi anak meskipun hingga pertengahan Juli kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi masih tergolong terkendali. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.